صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم على النبي الأمي صلي وسلم وعلى آل سيدنا Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan materi tentang Fadilatu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana di antara keutamaannya Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni Ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, yang amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah mengalahkan hari-hari tanggal 10 Dzulhijjah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, meskipun dibanding dengan jihad, berperang di jalan Allah, Rasul menjawab, iya, meskipun dibanding dengan amal berupa ikut perang di jalan Allah yang resiko dan taruhannya nyawa, tetap Allah lebih mencintai ketika ada hambanya yang di saat berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah mereka memperbanyak amal soleh, kecuali dibanding rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji, dibanding dengan orang yang ketika ada pengumuman perang dia keluar dari rumahnya dengan hartanya sendiri dan tidak pulang kembali atau gugur di medan perang, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara amal soleh yang sangat dianjurkan saat kita berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah shaum atau puasa. Disunnahkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena tanggal 10-nya sudah sangat maklum, tanggal 10 Dzulhijjah termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tentang keutamaan berpuasa pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, Rasul jelaskan dalam sebuah hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas sebagaimana hadis tadi. Rasul katakan dalam hadis tersebut, "Al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah." Hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Hari di mana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam.
Nabi Adam itu pernah berbuat satu dosa saat beliau masih di surga, yakni melanggar larangannya Allah. Allah melarang kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah diciptakan, kemudian Allah sampaikan kepada keduanya, silakan nikmati semua kenikmatan yang ada di surga ini, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa mendekati sebuah pohon yang ada di surga. Singkat cerita, karena bisikan setan, Nabi Adam melanggar larangan itu. Nabi Adam bukan hanya mendekati pohon larangan tersebut, tapi Nabi Adam dan juga istrinya Ibu Hawa ini sempat memakan buahnya yang terkenal dengan buah kholdi. Mengapa buah kholdi? Sebab ketika iblis membujuk rayu Nabi Adam agar mau memakan buah tersebut, di antara propagandanya iblis, wahai Adam, Allah melarang engkau dan istrimu mendekati pohon ini, karena sungguh pohon ini punya buah. Siapa yang makan buah dari pohon itu, dia akan bisa hidup abadi, hidup langgeng. Khuldi artinya langgeng. Dimakanlah buah itu, Allah murka, dan akhirnya Nabi Adam diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Nabi Adam dalam satu riwayat diturunkan di daerah India, Ibu Hawa diturunkan di daerah yang sekarang disebut dengan kota Jeddah. Disebut Jeddah itu artinya nenek, sebab nenek moyangnya manusia itu berada di situ. Kuburannya biasanya jamaah umroh itu pasti diajak wisata religi dan ziarah ke sana. Meskipun dari bis, kuburannya itu sangat panjang, nampak 30 meter. Gara-gara satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Adam bertobat, ini tidak kunjung diterima tobatnya oleh Allah. Ada beberapa riwayat dari ulama, kalau kita mengikuti yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Nabi Adam bertobat, akhirnya diterima tobatnya dan diampuni dosanya oleh Allah. Itu tobatnya, menangisnya, menyesalnya selama 300 tahun. Berapa? 300 tahun hanya gara-gara satu dosa. Coba bandingkan dengan diri kita, hari-hari berdosa, mungkin ratusan dosa selalu kita lakukan, bahkan lebih. Kita bertobat dengan benar, dimanapun kita bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Nabi Adam keliling dunia karena dipisahkan dengan istri tercinta, di mana saat itu tidak ada manusia melainkan keduanya. Menyesal, menangis 300 tahun. Itu pun diterimanya taubatnya Nabi Adam oleh Allah adalah ketika beliau berada di Makkah, tepatnya di dekat pondasinya Ka'bah. Dalam kitab I'anah diterangkan demikian. Karena pertama kali bangunan yang ada di bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bakkata mubaraka. Sungguh bangunan yang pertama kali diletakkan di bumi ini adalah bangunan Ka'bah, pondasinya. Ini ada cerita menarik.
Ketika mendekati diterimanya taubatnya Nabi Adam, beliau berada di sekitar pondasi Ka'bah. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah beliau sholat 2 rakaat, dan itu terjadi pada tanggal 1 Dzulhijjah, versi hadis ini. Setelah beliau sholat 2 rakaat, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya beliau Al-Imam Al-Ghazali, beliau berdoa. Doa yang masyhur dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami tergolong orang-orang yang rugi. Ini doa yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Adam, sehingga selama 300 tahun doa itulah yang selalu dibaca. Tapi menjelang taubatnya diterima oleh Allah saat beliau berada di Makkah, tepatnya di sekitar pondasi bangunan Ka'bah, sholat 2 rakaat, beliau berdoa dengan doa yang lain. Doa ini riwayat Sayyidah Aisyah. Hadis ini riwayat Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, barang siapa dari anak cucunya Adam yang mau berdoa sebagaimana doanya Nabi Adam menjelang diterima taubatnya, maka sungguh Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Dunia yang hina ini akan mengejarnya meskipun dia sangat benci dengan dunia tersebut. Ini doa Nabi Adam. Doanya apa? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Barang siapa dari anak cucunya Adam membaca doa itu, kata Nabi, dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan. Dunia, ayo yang pengen punya dunia, dunia ini akan mengejarnya, wahiyya raghimah, dan dunia itu sangat hina, akan mengejarnya meskipun dia nggak suka dengan dunia itu. Makanya jangan heran kalau para ulama yang secara zahir tak pernah kerja, terkhusus walinya Allah, ini dunia mengejarnya. Kita yang awam siang malam cari dunia, hati kita dipenuhi rasa cinta kepada dunia, tapi dunia yang kita kejar, dunia yang kita cintai tak mau mendekat kepada diri kita. Nah, ini silakan diamalkan kalau ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nabi Adam diterima taubatnya, diampuni dosanya. Singkat cerita, setelah selesai berdoa, beliau berjalan kira-kira 5 kilo. Di situ dijumpakan oleh Allah di sebuah padang lembah. Lembah itulah yang sekarang disebut dengan Arafah. Arafah ini banyak tafsiran. Arafah ada yang menafsiri karena disitulah saling berjumpanya dua manusia yang sekian ratus tahun dipisahkan oleh Allah. Arafah, saling mengenal. Ada yang memberikan penjelasan disebut Arafah harinya
karena di hari itu Nabi Ibrahim mulai tahu, arafa, mulai yakin bahwa mimpinya benar-benar dari Allah, bukan dari setan. Mimpi untuk menyembelih Ismail. Kata Nabi, orang yang mau berpuasa di hari tanggal 1 Dzulhijjah, kalau tahun ini jika tidak salah hari Rabu, hari ini sudah tanggal 28 Dzulqa'dah, Rabu depan ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Orang yang berpuasa di hari tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah akan ampuni semua dosanya sebagaimana Allah ampuni dosanya. Kalau kita dosa-dosanya, kalau Nabi Adam dosanya, karena memang hanya satu dosanya Nabi Adam alaihis salam. Ini keutamaan puasa tanggal 1 hari Rabu nanti. Wal yaumus tsani, hari yang kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihissalam. Izin minum dulu ya. Hari yang kedua adalah hari diijabahnya doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah diuji oleh Allah karena merajuk berdakwah untuk umatnya itu diajak beriman, masih banyak yang tak mau beriman, merajuk. Makanya dakwah itu nggak boleh merajuk, ngaji itu nggak boleh merajuk. Doktrin yang diajarkan guru-guru kita, kalau punya majlis ngaji, jaga istiqomah, berapapun yang datang tetap ngaji. Kita punya guru itu untuk memotivasi kita. Santri pertama jumlahnya 3 itu 3 tahun ditelatenin oleh beliau, 3 tahun. Jadi ngaji yang dihadapi hanya santri 3. Sekarang santrinya 5.000 lebih. Kita tidak perlu muluk-muluk ke sana, tapi istiqomah ngaji itu harus dijaga. Tak perlu ngaji itu berdasarkan sedikit dan banyaknya jamaah. Ngaji sesuatu yang baik perlu dijaga dan diistiqomahkan. Nabi Yunus berdakwah ini merajuk, akhirnya umatnya ditinggalkan, kampungnya ditinggalkan, naik kapal di tengah perjalanan ada badai. Nahkoda kapal mengatakan, kalau ada badai yang modelnya seperti ini, biasanya ada orang yang minggat dari ada orang yang minggat dari kampungnya, dari kaumnya. Diundi, jatuh kepada Nabi Yunus. Gak percaya, ABK dan nahkoda serta penumpang kapal ini nggak percaya. Orang wajahnya seperti ini, soleh, diam, kok minggat? Kayaknya nggak mungkin. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Akhirnya diundi lagi, masih jatuh ke Nabi Yunus. Diundi lagi, masih jatuh ke Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus bercerita, memang saat ini aku sedang melakukan kesalahan, aku sedang meninggalkan kaumku, aku merajuk sebab mereka sulit diajak beriman kepada Allah. Dengan sangat terpaksa dilemparkanlah Nabi Yunus ke lautan. Sebab nahkoda kapal punya kebiasaan, kalau tidak dilemparkan ke tengah lautan, maka satu kapal semuanya akan tenggelam. Mengorbankan satu, menyelamatkan yang lain. Dilempar, diterima oleh ikan. Ikannya disebut Dannun, karena di dalam perut ikan itulah ada manusia yang namanya diawali dengan nun, atau yang namanya ada huruf nunnya. Manusia itu Yunus. Bahasa non muslimnya Yohanes. 40 hari di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan merenung, menyesal, bertobat, membaca kalimat-kalimat pertobatan. Kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, Maha suci Engkau, sungguh aku ini orang yang zalim. Minta dikeluarkan dan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Keluar dari dalam perut selama 40 hari. Kita nggak bisa bayangkan betapa gelapnya, betapa pengapnya, betapa sumpeknya, bisa stres, bahkan bisa mati di sana. Ini Allah berikan jalan keluar kesulitannya Nabi Yunus, permintaannya dikabulkan. Itu terjadi pada tanggal 2 Dzulhijjah. Kata Nabi, man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 2, man kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadati tarfata ainin, maka pahalanya seperti orang yang beribadah selama 1 tahun. Lam ya'sillaha tarfata ainin, yang selama 1 tahun itu sekejap mata saja tak pernah bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau kita merasa kurang amal kita, ada peluang puasalah tanggal 2 Dzulhijjah. Sebab berpuasa di hari itu sama dengan ibadah selama 1 tahun tanpa sekejap mata bermaksiat kepada Allah. Wal yaumus salis, hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam, adalah hari di mana diijabahnya doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak pernah bosan berdoa kepada Allah minta diberi anak. Sampai umur beliau sudah sangat tua, beliau tetap berdoa. Makanya dalam Al-Quran kisahnya diceritakan oleh Allah. Kisahnya diceritakan oleh Allah, udkur rahmata rabbika, udkur kafa ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ceritakan rahmat Tuhanmu berupa hambanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika Zakaria memanggil Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya, meminta kepada Tuhannya khafiyya, dengan suara yang samar di tempat yang hening. Qala, dia bermunajat, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-rasu syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Bermunajat, Rabb, wahai Tuhan, inni wahanal azmu minni, sungguh tulang-tulangku telah rapuh, wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku syaiba, penuh dengan uban. Wasta'ala, murub, apa murub? Hidup. Seperti film Megaloman dulu ya, rambutnya bisa hidup. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku telah penuh dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi khafiyya, tapi aku tak akan pernah putus asa untuk memohon kepadamu ya Rabb. Tak akan pernah putus asa untuk bermohon agar engkau karuniakan keturunan padaku. Bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya, aku ini hanya takut saja ya Rabb, takut sepeninggalku tidak ada yang meneruskan dakwahku. Wa inni khiftul mawaliya min warai,
Wa kanat imraati, dan aku sadar bahwa istriku juga sudah tua, aqiran, bukan hanya sekedar sudah tua tapi sudah divonis mandul. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba yaj'al lahu rabbi radhiya. Anugerahkan keturunan padaku sehingga sepeninggalku ada yang mewarisi dakwahku, dan itu mewarisi keluarganya Yakub. Fahabli min ladunka waliya. Singkat cerita, kami saja yang baru umur 17 tahun ya. Ini terkadang Masya Allah, kalau lagi kumat bangun dari sujud andan-andan seperti anak bayi ya, rambutnya sudah tua. Diijabah istrinya yang juga sudah tua dan divonis mandul, akhirnya hamil, lahirlah Nabi Yahya alaihi salam. Dan diijabahnya doanya Nabi Zakaria itu tanggal 3. Kata Nabi, barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 3 Dzulhijjah, sungguh Allah akan ijabah doanya sebagaimana doanya Nabi Zakaria, yang secara logika tak mungkin orang setua Zakaria dengan rambutnya yang sudah penuh uban, dengan tulangnya yang sudah mulai rapuh, tak mungkin bisa punya anak. Tapi diijabah. Makanya orang Jawa bilang ojo ngilani Gusti Allah, jangan menjengkali Allah. Masa Allah akan mampu memberikan aku ini itu. Ini namanya menjengkali Allah. Ya sudah, kalau memang prasangkamu seperti itu, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangkamu. Ini hari yang ketiga. Ingin dijabah doa-doa kita sebagaimana dijabahnya doa Nabi Zakaria, jangan tinggalkan puasa pada hari ketiga. Baru 3 sudah setengah jam lebih ini. Dilanjutkan nggak ini Pak Joko? Ditutup aja ya, tanya jawab, atau dilanjutkan? Oh, tanya. Saya bacakan singkat keutamaannya, nanti kita buka pertanyaannya. Yang keempat, kata Nabi, al-yaumul ladzi wulida fi Isa, hari dilahirkannya Nabi Isa. Barang siapa yang puasa di hari itu, maka nafallahu anul ba'sa wal faqr, Allah akan hilangkan kesusahan dan kefakirannya. Dan kelak di hari kiamah, ma'as safaratil bararul kiram, akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Yang kelima, allazi wulida fihi Musa, hari dilahirkannya Nabi Musa. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa di hari kelima dari bulan Dzulhijjah, bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri, Allah akan jaga dia dari sifat munafik dan dari siksa kubur. Yang keenam, al-yaumul ladzi fataqallahu ta'ala li nabi fil khair, hari di mana Allah memberikan banyak kebaikan kepada nabinya. Barang siapa yang berpuasa di hari ke-6, yandurullahu ilaihi birrahmah, Allah akan selalu pandang ia dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, pandangan rahmat. Barang siapa yang Allah pandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang serta cintanya, la yu'adzibuhu abada, tidak akan pernah diazab oleh Allah selamanya. Yang ketujuh, hari dikuncinya abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam, dan tidak akan dibuka hatta tamdu ayyamal usyr, sampai selesainya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah ini pintu jahanam ditutup. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 11 dibuka kembali. Orang yang berpuasa pada hari itu tanggal berapa? 7 Dzulhijjah, kata Nabi, aghlaqallahu anhu 30 baban minal usr, Allah akan kunci, Allah akan tutup 30 pintu kesulitan, dan Allah akan buka 30 pintu kemudahan. Yang lagi sulit, sumpek, puasa di hari itu, biar Allah tutup pintu kesulitan kesusahan kita, dibukakan pintu kemudahan kita.
Yang kesembilan, ayyamul ladzi yusammi yaumat tarwiyah, hari yang disebut dengan hari tarwiyah, hari kebimbangannya Nabi Ibrahim atas mimpinya. Barang siapa yang puasa di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, harinya Kamis, harinya Rabu, karena 10 Dzulhijjahnya Jumat. Barang siapa yang puasa di hari tarwiyah, apa kata Nabi? Atahullahu minal ajri ma la ya'lamu illallah, akan Allah berikan pahala yang tak terhitung. Dan kesembilan, hari Arafah, siapa yang puasa di hari Arafah yukaffirus sanata al-madiyah wal mustaqbalah, akan menjadi pelebur dosa 2 tahun yang dilakukannya, 1 tahun di masa lalu dan 1 tahun di masa yang akan datang. Alhamdulillah, ini penjelasan Rasulullah tentang keutamaan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 10-nya haram berpuasa. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan ini menjadi motivasi bagi kita. Mungkin yang selama ini belum tahu, menyepelekan, setelah tahu mudah-mudahan benar-benar bisa mengamalkan apa yang dijelaskan Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mengerjakan puasa. Syukur 9 hari, minimal 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Ya. Mengenai doa Nabi Adam, saya pernah dengar waktu itu tidak diterimanya doa Nabi Adam karena tidak diawali dengan sholawat. Nah, setelah dengan sholawat pula baru diterima doa Nabi. Ya. Jadi syariat yang mengajarkan bahwa antara doa yang keluar dari mulut hamba dan Allah itu ada hijab, di mana yang bisa membuka hijab atau penghalang itu adalah sholawat. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Syariat Nabi sebelumnya, wallahu alam, karena saya bukan umat Nabi sebelumnya, jadi tidak tahu apakah ada penjelasan seperti itu atau tidak. Rasul mensyariatkan, mengajarkan kepada kita, kalau ingin doa kita sampai kepada Allah, awali doa kita dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Runtutnya awali dengan bismillah, lanjutkan dengan hamdalah, lanjutkan dengan sholawat, baru berdoa, tutup lagi dengan sholawat. Mengapa? Karena sholawat itulah yang bisa membedah hijab antara doa kita dengan Allah, yang ketika tidak dibedah penghalang itu, maka doa kita akan dikembalikan ke kita dalam pengertian tidak diterima oleh Allah. Kalau keterangan di dalam kitab Ihya Ulumiddin bab doa para nabi, ketika menjelaskan tentang doa Nabi Adam, ini dituliskan sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah, keterangannya seperti tadi. Jadi diceritakan menjelang diterimanya taubatnya Nabi Adam itu, beliau berada di dekat Ka'bah, beliau sholat 2 rakaat, beliau berdoa dengan doa itu. Nabi katakan, barang siapa dari anak cucunya Adam berdoa dengan doa itu, langsung begitu, maka diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dunia yang hina ini akan mengejarnya. Dunia yang hina ini akan mengejarnya. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi wallahu alam, sebab bukan bahasanya bukan tidak diterimanya doanya Nabi Adam ya, sama saja sebenarnya, tapi tidak diterimanya taubatnya Nabi Adam. Jadi kalau dalam Al-Quran, doa yang diilhamkan ke dalam hati Nabi Adam sehingga selalu dibaca selama ratusan tahun, doa tadi, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pujian di kampung kalau mau sholat, nah itu dibaca Rabbana ta'ala. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Pak Wawan ada? Gak ada, cukup? Pertanyaan lagi? Cukup? Insyaallah cukup. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan diamnya paham. Khawatir diam ini nggak paham. Masya Allah. Mudah-mudahan diamnya paham. Mudah-mudahan nggak bertanyanya juga paham. Jadi ilmu yang manfaat. Demikian, mari kita tutup dengan doa majelis kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatina wa azwajana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayri wat tughyan. Infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wasi' 'alaina rizqana wa 'atina min khalqa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an